Halo guys, selamat malam. Malam ini kita akan berdiskusi grup santai aja ya. Kita mau diskusi tentang klaim-klaim dari arsitektur yang udah kita baca nih dan teliti sebelumnya. Juga dari reasonnya kan. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Setia. Terus ada Lewina Ferin, ada Vincent, dan ada Evan. Oke, iya, setia. Ya udah, kita akan mulai aja sesi yang Langsung aja ya, pertama ya langsung nih mulai ya. ya. Oke, Yang pertama sip. tuh Vincent. Ayo Vincent, bahas. Iya. Jadi dari aku mau cerita aja sedikit gitu kan. Jadi kan dari yang apa yang aku udah baca nih, dari Climate Ethicus nih. Jadi aku udah baca yang ada beberapa karya menurut aku yang paling menarik itu ada klaim dari Vincent Scully. Bukan karena nama gue Vincent ya, tapi maksudnya dari kayak klaimnya itu sendiri itu menurut aku menarik gitu. Karena dia tuh pertama tuh dia membahas tentang dari slums gitu. Jadi bagi yang nggak tahu slums itu mungkin dari viewers kita gitu. Jadi saya akan izin share screen sedikit gitu. Jadi ini ada dari foto slumsnya. Jadi slums tuh di sini dia di dalam apa istilahnya dari yang kritik yang ingin disampaikan oleh si Business School itu dia ingin mengatakan bahwasanya kalau slums ya mungkin kalau kita lihat apakah tempat ini kayak satu tempat yang kurang teratur ya gitu ya kenapa warnanya begini gitu. Sebenarnya ini merupakan suatu bagian penting tuh dari suatu negara ataupun kayak dari suatu kota yang dari segi urban gitu. Karena apa yang dari sisi slums itu kayak menunjukkan misalnya kayak ada dari segi sejarahnya gitu, ada dari segi kayak gimana budaya itu kemudian bisa jadi suatu konstelasi satu bagaimana kayak kita ngelihat slums itu oh ini dari budaya sendiri gitu. Jadi di sini kayak dia pun kayak ingin ngangkat buktinya seperti apa sih gitu. Kenapa sih kita butuh nih gitu yang tempat yang kayak seperti ini itu di dalam kayak suatu di negara atau kota itu. Jadi dia ada mengambil satu contoh gitu dari ada karya presiden itu dari Russell House. Saya yakin harusnya semua orang pada udah tahu lah nih ya. Pasti udah ada di setiap studi presiden gitu. Ini karya dari Mies van der Rohe gitu. Jadi dia mengangkat dari kasus ini ada berkaitan dengan dari dinding kaca sendiri. Jadi dia itu mengatakan bahwa sebenarnya misalnya kita ini di sini kan dia mungkin ini terlihat kayak sangat bersih ya gitu, sangat modern gitu, sangat kita kalau melihatnya wah ini bagus banget nih gitu. Tapi di sini kayak dia menganggap isu bahwa sebenarnya kalau ini itu adalah ini tidak mengangkat dari segi komunitas gitu. Sementara klaim yang disampaikan oleh si Vincent Scully ini adalah arsitektur tuh harus bisa memasukkan kayak dari unsur yang dari komunitasnya gitu. Tapi di sini tuh kayak dia melihat tuh bahwa dengan misalnya mungkin dari segi modern kan kita pasti relate sama ada bahan-bahan dari kaca sendiri gitu yang kayak transparan sendiri gitu. Dan sih dia kayak meresponnya bahwa kalau misalnya yang di tempat ini itu adalah suatu tempat yang sebenarnya tidak menunjukkan ada komunitas gitu. Walaupun dengan ada dinding kaca sendiri gitu. Kemudian itu yang kayak membuat sebenarnya walaupun kita bisa melihat satu sama lain ternyata interaksi itu tetap dibutuhkan gitu kayak bentuk interaksi. Dan dia melihat bahwa kalau yang mungkin dari Islam sini itu kemudian bisa jadi suatu potensi ini gitu. Karena ini kayak fans House ini kan misalnya hanya kayak beberapa orang aja tinggal. Tapi kayak slums ini kayak terbentuk dari banyak sekali orang yang kayak sudah tinggal gitu. Yang kayak sudah mengembangkan dari komunitas itu sendiri sih. Itu membuat aku menarik sih. Oke, gua ini udah kan? Udah langsung bahas kan? Iya. Ya Oke, dong, boleh langsung dibahas. gua tidak setuju dengan Waduh. si Om siapa nih namanya? Vincent Scully. Nah ya, Kenapa tuh Van nggak setujunya? Iya, kenapa tuh? coba si Friendsworth House tuh lu replika jadi banyak gitu kan jadi komunitas juga. Ya betul sih mungkin itu juga Lu pertanyaan juga kan. lu Hmm, jadiin courtyard gitu misalnya, hmm, bikin hmm, 5 atau 10 biji hmm. kayak gini. Sama kan nggak harus slums kan jadi komunitas, bisa Ya, aja ditata atau enggak misalnya perkampungan yang bagus gitu, nggak harus slums. Kalau slums kan konteksnya negatif nih di kota. Iya, yes. Kalau perkampungan misalnya ya udah itu bagus gue gitu. juga gue juga kurang Hmm. setuju sih. Menurut gue slums itu bisa dikatain kalau misalnya pemukiman kumuh gitu. Oke, Dan yes. Iya. satu kan nggak apple to apple bandinginnya Hmm. antara komunitas, yang satu kayak buat individu gitu. Jadi Yes. gue juga kurang setuju sih. Kalau misalnya yang satunya kita si rumah kacanya itu kita perbanyak gitu, terus itu juga bisa menimbulkan jadi kayak
community gitu. Cuma community sama slum itu menurut gue satu hal yang nggak bisa dipisah juga gitu. Gimana kalau Ferin? Ya iya sih sama, soalnya kan dia ngebandinginnya dari sesuatu yang sangat udah bersejarah gitu, emang udah ada ceritanya dari zaman dulu dengan kayak yang bisa dibilang kayak sesuatu yang modern gitu. Kayaknya tuh bukan hal yang mudah buat dibandingin gitu aja gitu. Kayaknya harus ada aspek lainnya. Dan misalkan mungkin perumahan ini harus ada dikasih kayak cerita dikit gitu. Harusnya backgroundnya tuh orangnya yang tinggal di sini kayak gimana gitu. Jadi tuh ceritanya lebih nyambung aja kalau kata aku kayak gitu. Ya sih, benar sih. Mungkin gue agak paham sih kenapa dia bilang slums itu community, karena memang kalau di kota itu kan lu pada orang-orang yang dari kampung ke kota itu baru jadi slums. Nah, itu tuh biasanya mereka dalam background yang sama gitu, kumpul di satu tempat, nggak ada pekerjaan gitu. Iya, menurut gue tapi slum itu bukan suatu nama tempat, bukan suatu nama pemukiman gitu, tapi slum itu sendiri tuh komunitasnya gitu. Iya, sifatnya. Istilahnya juga ya. Kalau misalnya slum itu kan kayak istilahnya pemukiman kumuh, bahasa Indonesia. Di dalam pemukiman kumuh itu sendiri ya ada komunitasnya itu sendiri yang membangun itu jadi slum daerahnya gitu loh. Mungkin lebih ke sebenarnya menurut gue lebih ke komunitasnya sendiri ketimbang ke daerahnya gitu. Iya sih, kalau dari aku sih mungkin ya aku pasti hargai banget sih, kayak aku setuju nih banget dari yang apa yang kalian udah kasih tahu juga gitu kan. Tapi menurut gue sih mungkin berarti kan kayak dia mungkin mencoba untuk mengkritik yang Farnsworth House ini kan. Berarti kan misalnya Farnsworth House ini kayak tadi Evan Masetnya udah bilang kan, kalau yang diperbanyak seperti apa, Kodak seperti apa gitu kan. Berarti menurut aku kan juga berarti Farnsworth House ini juga belum perfect ya berarti ya. Kan kayak dari yang kata kalian barusan kan harus diperbanyak kan. Dan atau Evan bilang harus ada courtyard nih misalnya nih. Berarti kan kayak iya. Jadi kan berarti kan kemungkinan besar memang benar gitu. Berarti kalau seandainya hanya satu Farnsworth yang ada di satu tempat, itu tuh belum kayak bisa bekerja dengan baik itu misalnya gitu kan. Kayak berarti bisa aja solusinya itu adalah rumah gitu. Ada satu Farnsworth bisa menghadap ke Farnsworth lain gitu ya. Nah itu mungkin tengah bisa jadi komunitas gitu kan. Nah gitu ya, berarti itu sih. Ya, berarti menurut ya, dari Visa School sih itu sih ya, mungkin membahas komunitas gitu kan, mungkin dekat dengan apa yang kita pelajari sekarang di studio kita juga kan, interaksi gitu. Lebih detail ke komunitasnya mungkin. Iya sih. Oke, segitu aja dari Evan. Kita langsung move on aja ke Lewina Ferin. Jadi Evan. Vincent maksud saya. Sorry pemirsa. Salah ngomongnya. Dari Vincent kita langsung pindah aja ke Lewina Ferin Setiadi ya. Ayo Ferin. Aku langsung share screen aja ya. Boleh, silakan. Hilang, bentar. Udah kelihatan belum? Udah. Yang mau aku bahas itu mengenai si Lewis Mumford ini. Jadi si Lewis Mumford ini nih, dia tuh cerita waktu si perumahan-perumahan ini nih masih gayanya tuh vintage banget lah gitu kalau kita bilangnya. Kayak dia tuh tua banget gitu. Nah kenapa sih kok bisa kayak gitu? Kenapa orang-orang zaman dulu bisa ada pikiran buat naruh kayak dekorasi-dekorasi bunga-bunga kayak gini gitu. Nah, si menurut Lewis Mumford ini nih karena orang zaman dulu itu tuh belum ada dekorasi yang
cukup cantik untuk dia ngerasain kayak homey gitu loh. Nah, jadi itu mereka bahkan sampai bikin bunga kertas-kertasan buat ditempelin di rumahnya supaya dia ngerasa cantik gitu. Karena dia tuh suka sama suasana di luar gitu. Dia pengen bawa ke dalam. Nah, dengan itu si Lewis Mumford itu dia tuh bilang kayak gimana kalau misalkan kita bikin sesuatu yang bisa dibawa ke dalam gitu kan. Tapi sebelum ada itu, mereka juga arsitek zaman dulu juga dia tuh nawarin kayak patung-patungan. Gimana kalau misalkan saya tambahin aja nih dekorasi-dekorasi patung-patung seperti ini gitu, supaya kalian lebih ngerasa homey gitu. Nah, makanya rumah tahun 1970 nih, rumahnya kira-kira kayak gini deh, kayak ramai banget gitu, sama hiasan-hiasan bunga-bungaan kayak gini. Nah, terus si Lewis Mumford ini ada cara dengan bioteknik green. Nah, dia tuh caranya adalah dengan kasih bukaan besar kayak gini, supaya tanaman itu tuh bisa tumbuh di dalamnya gitu. Jadi orang-orang tuh nggak perlu tuh bawa-bawa bunga kertas-kertasan ke dalam rumahnya. Tapi sedangkan mereka bisa nanam pohon yang beneran di dalam ruangannya gitu. Dari Lewis Mumford gitu aja sih. Dan menurut aku kayaknya ini tuh sesuatu yang emang perubahan si Lewis Mumford. Adanya dia ngomong kayak gitu, jadi kan sekarang jendela-jendela besar itu kan makin banyak gitu. Untuk apa sih ya? Untuk supaya rasa dia tuh terkoneksi sama luarnya gitu. Kalau menurut kalian gimana? Gue dulu boleh nggak? Boleh. Jadi boleh liatin yang di atas gak, Fer, yang kursi dia. Jadi akhir-akhir ini nih, gue tuh lagi nonton WandaVision. Kalian nonton juga nggak? Nonton. WandaVision itu timelinenya dari 1940, 1970, dia tuh berubah-berubah tiap si Wandanya have something in her feeling gitu loh, ya kan? Nah, kalian paham nggak sih furniturnya juga berubah? Furniturnya tuh dari gayanya, dari zaman yang pertama sampai yang baru gitu. Terus gue juga pernah tahu, jadi American style furnitur itu dia tuh berubah tergantung kondisi negaranya pada saat itu. Contoh yang pas mungkin yang bunga ini yang sebelah kiri itu dia tuh kayak lebih ke 1940 1945 gitu setelah perang dunia nggak sih, kayak stylenya kayak gitu, masih hitam putih gitu kalau di TV. Itu tuh gue pernah baca suatu artikel kalau misalnya style kayak gitu tuh karena dia tuh gak punya suami di dalam rumah. Gak punya apa? Paham nggak? Jadi dia suaminya tuh masih kerja di masih perang. Jadi makanya si ibu tuh cewek gitu. Sementara tuh cewek kan nggak punya skill handyman kayak cowok kan. I don't know, this seems sexist, but kayaknya emang zaman dulu kan kayak gitu. Cewek tuh jadi cowok tuh di itu. Makanya mungkin pas dia bikin bunga-bunga kertas gitu, mungkin dia handcrafty aja kali, kayak karena dia nggak punya suami dan dia coba ngedekor gitu, ya kan? Terus kalau misalnya perubahannya yang ke sebelah kanan nih lebih rame atau lebih kayak gimana, itu juga kayak mempengaruhi style orang nggak sih? Kayak bukan style, kayak zaman itu tuh lagi ngetrennya apa gitu, kayak misalnya hippie atau apa. Menurut mungkin kayak lebih ke apa ya, dekorasi tuh lebih kayak ke adaptasi aja gitu. Pemilik rumah sama zamannya dia tuh cuma beradaptasi doang gitu menurut gue. Gitu sih. Iya. Menurut gue sih itu menarik ya. Setia mengambil contoh dari WandaVision. Iya benar. Ini furniturnya kayak WandaVision ya. Iya. Ya itu mungkin pasti works ya kalau sana itu adaptif. Saya kalau dari kayak apa yang menurut gue kan menarik juga nih yang dari bacaan yang udah kasih sama Kairin. Menurut gue kayak gue penasaran aja kan kayak adaptif ini kan kayak yang di sini kan dicoba sama si Wright itu kan berarti kemudian dia tuh coba dengan bikin bukaan yang besar ya. Dan kemudian misalnya kayak tanaman itu juga kan
kayak mungkin kita semua tahu itu kan kalau tanaman itu kan pasti dia itu kan mencari cahaya gitu kan, dan tanaman itu tumbuh sesuai dengan kayak gimana arah cahaya yang kemudian yang kayak dipaparin gitu. Ya mungkin kan secara nggak langsung tuh hidup kan. Hmm, tapi kayak kalau terkait sama adaptasi gitu kan, menurut aku pribadi gitu kan, sebenarnya kan adaptasi itu kayak terjadi setiap saat ya, gitu. Misalnya kayak dengan dari material bangunan sendiri itu, misalnya dari fasad luarnya deh gitu, ataupun dari ke interiornya, bisa setiap saat gitu kan, semua gedung itu kan kayak mendapatkan bebannya secara bersamaan gitu. Misalnya tiba-tiba nih setiap detiknya kayak ada, atau enggak setiap hari ya itu kayak muncul ada berapa retakannya gitu. Kayak misalnya kayak menurut gue itu kan kayak contoh kecil dari adaptasi juga gitu kan. Apakah sebenarnya itu maksudnya itu tuh sudah terjadi itu tanpa kita perlu udah taruh sih gitu. Maksudnya kan memang bangunannya sudah beradaptasi kan. Maksudnya kayak setiap saat ya beradaptasi dengan adanya kita kan beban hidup gitu kan. Kita berjalan di mana-mana gitu kayak semua udah beradaptasi. Maksudnya kayak ada itu sih dari cahaya, dari angin sih. Itu kalau udah pendapat aku sih. Kayak mungkin menarik nih kalau apa dibahas yang dari involuntary gitu di dalam Hmm. buku. Gua rasa sih ini awal mula orang-orang munculin statement ornamen is crime gitu. Waduh, aduh. Soalnya rumahnya jadi jelek. Bukan jelek sih, Jelek mungkin atau bagus sih zaman itu. relatif nih. Mungkin 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 bagus sih zaman itu, cuman sekarang kan kayak nyapaan gitu kan. Warna-warni, nabrak-nabrak, nggak jelas gitu. Tapi sebenarnya yang si siapa nih Mumford ini bilang pakai bioteknik itu kayak kepake sampai sekarang gitu nggak sih? Iya, Iya, betul. Jadi Ya kan? timeless. Semua arsitek tuh kalau mau bikin bangunan yang pakai embel-embel apa menyatu dengan alam gitu, tinggal dibuka aja gitu, terus taruh tanaman di depannya gitu kan. Iya. Iya kan? Sama kayaknya ini emang ini tahun berapa sih kan? 70-an ya. iya gitu. 70-an tuh kayaknya tahun-tahun ini deh, tahun-tahun arsitek tuh cari jati diri gitu kan. Kayak brutalisme, coba-coba apa aja gitu. Terus banyak banyak kritikus gitu yang ngekritik konteks. Kayak kalau lu baca Rem Koolhaas, dia bilang kalau si arsitek itu membentuk budaya gitu kan. Jadi berpengaruh gitu ke bangunan-bangunan atau enggak cara manusia mendekor hunian di zaman itu. Iya, iya sih. Dan itu lagi kalau bakal ornamen is crime. Sampai sekarang jadi kotak-kotak doang. Keren. Gitu. Iya sih. Seru. Iya. Ini mungkin kayak gue nambahin lagi kayak satu lagi sih. Sih kayak ya mungkin betul lah kali ya gitu ya. Apakah dengan pemakaian mungkin bukan istilah ornamen, mungkin kayak lebih yang kayak dari furniture gitu kan. Iya, Eh, lebih ke furniture. iya lebih ke furniture tuh apakah mungkin harus dikasih tahu juga ya apakah ada batasnya nggak sih? Batas dari adaptasi, maksudnya kayak dari respon gitu kan. Misalnya apakah jawabannya contohnya nih gitu kan, maksudnya dengan respon yang tipikal gitu kan. Gimana caranya untuk memaksimalkan cahaya, misalnya ya udah bangunannya kita telanjangin aja gitu kan. Simple kelar gitu kan. Kayak dua detik judgment gitu. Eh, menurut gue kayak apakah di sini tuh kayaknya juga punya nih kayak misalnya apakah ada step-stepnya gitu kan. Soalnya kayak yang tadi kita bahas kan itu kan yang dari Visa Schooling yang kayak dia angkat yang farm yang apa sih tadi namanya yang farm road gitu kan. Password house. Ya kan yang farm apa yang password house itu kan dia kayak ini nih kan mungkin ini lebih ekstrim lagi gitu kan dengan kaca gitu kan di semuanya gitu kan. Kayak mungkin pertanyaannya itu apakah adaptif ini bisa mengganggu nggak sih ya? Kayak contohnya nih kalau apa orangnya pengen tanamannya banyak, buset tuh tanaman di dalam semuanya tanaman supaya semuanya beradaptasi gitu. Wah tanaman sama tanaman lain gitu kan. Jadi alam gitu nggak sih? Kayak jadi hutan gitu dalamnya gitu. Iya sih. Itu tuh concern juga nih gitu. Zaman sekarang pun jadi kayak gitu.
Jam sekarang tuh arsitek pakai apa? Pakai kata-kata gua ngedesain alam nih buat bikin orang lebih nggak stres. Iya, Oh, iya. Iya kan? Bagus. Singapura sekarang kan Iya, iya, kan. Singapura. Nah, Heeh. Mereka tuh coba masukin alamnya ke dalam bangunan loh. Bukan cuma ke Oh, ruangan, tapi ke dalam iya, bangunan. dalam. Ya, Yoi. satu whole building itu Iya, tanamannya bisa masuk walaupun mereka tertutup gitu. Desain modern iya, sekarang tuh kayak gitu. iya. Yoi. Mungkin bedanya sama zaman sekarang sama zaman waktu itu, bedanya zaman dulu pakai kertas kali. Iya, waduh. Iya. Iya, iya. Gimana guys? Ada tambahan lagi? Cukup. Apa Cukup, kita cukup. next aja Cukup. ke Evan ya? Iya. Oke, Evan. nih gua share. Eh, Sebenarnya gua ngerasa ada keterkaitan sama sama screen. Keterkaitan samanya punya sharing gitu. Hmm. Entah karena tahunnya dekat juga ya. Enggak dekat juga sih. Hampir 20 tahun lebih, 22 tahun. Cuman mungkin konsep yang ditawarin hmm, berkaitan karena emang si Devi ini nawarin satu konsep yang universal sih untuk arsitektur gitu. Dia klaim bahwa ruang itu ruang itu protagonis utama di arsitektur. Sama karena dia bahas juga ini skala besar itu dia ada bahas tentang urban design juga sih. Cuman ya intinya tentang arsitektur juga. Nah dia itu kasih contoh tentang si eh, perjalanan arsitektur gitu di zaman dulu, dari zaman dulu sampai zaman sekarang gimana. Contoh yang paling mungkin bisa kerasa kayak kalau lu lihat eh, sacred space misalnya, sesuatu yang diklaim sebagai sacred space, terus gimana bisa dua benda yang berbeda banget ini di sama-sama artikan sebagai sacred space gitu. Jadi dia punya karakteristik tersendiri tentang gimana ruang itu nggak bentuk perasaan manusia kan. Nah sama kalau zaman dulu, kalau diperhatiin kenapa bisa si Sevi ini bisa klaim ruang itu jadi protagonis utama, karena dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu yang kita perhatiin sebenarnya bukan ekspresi bangunan gitu. Bukan ekspresi bangunan. Ekspresi bangunan itu sebenarnya berpengaruh ke ruang. Kalau lu desain bangunan dengan bentuk yang baik, itu pasti berpengaruh ke perasaan lu terhadap bangunan atau ke ruangnya gitu. Contohnya kayak Parthenon atau Parthenon ini, Pantheon ya. Parthenon kali ya. Parthenon ya. Parthenon, iya itulah. Parthenon. Kayak dia didesain tuh harus ada peraturannya lah. Misalnya kolomnya harus n kurang 1 untuk sisi panjang, sisi pendek. Ada peraturannya yang harus ditepati. Tapi itu tuh untuk ngatur gimana si ruangan ini itu punya bukaan yang luas misalnya di tengah biar nggak ketutupan. Jadi semua kolomnya di luar dan dia itu bisa punya ruangan yang lega di dalam gitu. Dia kasih desain-desain lain juga sih, kayak si ruangan ini tuh punya, bisa dilihat dari berbagai sudut gitu. Contohnya sosial atau politik. Atau yang paling banyak itu kita dengar sekarang tentang psikologi. Oh, ruangan yang pendek bisa buat orang tertekan secara psikologi. Ruangan yang sempit bisa membuat orang lebih merasa intim. Itu kan secara psikologi kan. Maksudnya bisa disimpulin tuh kalau arsitektur adalah ruang gitu. Simpelnya kayak gitu mungkin ya. Si Stevie klaimnya. Menarik sih menurut gua. Karena emang dari awal pun gua mikir tentang arsitektur itu tentang ruang gitu. Karena nggak mungkin kan lu pada hidup dalam tembok, pasti hidup dalam ruang yang dibikin oleh tembok gitu. Gitu sih. Wah, kalau sacred space
Vincent duluan deh, gue masih trauma nih sama Secret Space DA kemarin. Halo Berarti nggak Pak. perlu secret Halo sih, Pak. nggak perlu Iya, halo secret Pak. ruang apapun itu sih di arsitektur. Kalau personally ya menurut gue nih mungkin gue singkat aja sih. Susah sih nggak setuju dengan klaimnya ya. Karena ruang itu tuh klaimnya sangat ini nggak sih? Universal sih. Ya universal banget. Kayak semua orang merasakan nggak sih? Kita sekarang yang lagi duduk di sini pun udah ngerasain ruang gitu kan. Rasanya kayak dia mengambil topik yang sangat unfair untuk susah nih. Dibahas gitu. Iya. Iya. Susah nih gitu kayak mau tembakin gitu ibaratnya. Iya. Klaim-klaim dia pun kayak kebanyakan tentang misalnya kenapa ruangan di zaman-zaman Romanes atau Renaissance itu pakai golden ratio. Nah itu tuh untuk bikin orang lebih nyaman untuk ada dalam situ, atau enggak kenapa di gereja-gereja di zaman Renaissance tuh tengahnya harus ada aisle gitu biar terus ada cross aisle. Nah kenapa itu harus begitu? Biar orang nyaman gitu, biar ibadahnya itu ada fokus mengarah ke altar gitu. Lebih ngedetailin pengalaman ruang untuk ibadah aja ya, Van ya? Enggak cuma ibadah, ini contoh-contoh aja sejarah-sejarah gitu. Contoh itu contoh. Misalnya kalau sekarang pun mungkin kayak detail-detail kecil di kamar lu, misalnya lu lagi di kamar terus lu ngeliat pojok kamar lu ada ceiling yang nggak rapi gitu pas di pojokan, itu kan lu ngerasa kayak detail ini pengaruhin pengalaman gue ke ruang gitu, nggak nyaman atau gimana gitu. Nggak fair. Perin ada masukan sebelum kita next? Kalau yang dari contoh yang Evan kasih tuh, yang bisa aku lihat, jadi kalau zaman dulu tuh peraturannya kayak lebih fix gitu ya. Kayak untuk menciptakan sesuatu yang sakral itu tuh dia perlu ada hitungan gitu kan. Perlu ada ini. Terus misalkan dibandingin sama foto yang sebelahnya itu, yang cuma terus doang gitu, kotak itu tuh kita udah bisa bilang tuh sakral gitu. Jadi ya menurut aku kayak zaman tuh berubah tapi unik juga gitu. Kita sekarang tuh kayak bisa dibilang kayak lebih bebas gitu kan untuk ngedesainnya, buat kita bisa tuh bikin kotak dibolongin dikit sakral gitu kan. Dulu kayaknya kalau kita taruh itu di zaman yang dulu gitu pasti dibilangnya aneh gitu kan. Ini mah nggak ada sakral-sakralnya, nggak ada hitungan -1 itu gitu. Iya. Jadi sebenarnya kayak apapun bentuknya selama ruangnya bikin emosi tertentu udah oke gitu. Gitu sih. Oke, mau next aja nggak? Next. Boleh. Ini di-cut dulu ya, kayaknya tuh waktunya udah lebih dari 25 menit ya. Gimana ya? Itu kayak ngomongnya kepanjangan gitu. Nggak apa-apa lah ya. Lanjut lah. Lanjut. Editor mulai dari sekarang. Oke, next terakhir itu aku bakal ngejelasin, wah ini nyambung juga nih tentang ruang sakral sama beradaptasi. Aku share screen ya. Gimana? Udah masuk belum? Udah. Jadi gue ngambil Eugene Emmanuel Violet. Dia itu arsitektur terkenal yang jago merestorasi suatu bangunan. Kalau misalnya ini ya gue coba share nih, apa pendapat kalian ngelihat Notre Dame Paris new design? Soalnya kan dia habis kebakaran kan. Nih contohnya kayak di atasnya ada kolam berenang, coba di atasnya ada kolam berenang tuh, terus diganti jadi kaca, diganti jadi lebih strukturnya modern, terus diganti ada kayak fire-nya, pokoknya menggunakan elemen-elemen modern kan. Cuma si Eugene Emmanuel ini dia tuh udah pernah merestorasi Notre Dame ini sendiri gitu. Tapi dia nggak klaim kalau misalnya
kita tuh sebagai arsitek tuh merestorasi itu bukan untuk melestarikan loh, bukan untuk memperbaiki atau tuh bukan untuk membangunnya kembali, tapi itu lebih kayak apa ya, memulihkan dalam kondisi dan kelengkapan yang tidak akan pernah ada pada waktu tertentu, which is artinya tuh timeless, yang nggak pernah dia tuh tiap masa berubah lagi karena rata-rata bangunan yang direstorasi itu bangunan-bangunan yang emang udah punya nama kan, kayak misalnya Candi Borobudur gitu kan. Nah, di sini juga dia kayak ngebahas sih kalau misalnya kita tuh mendesain bangunan, merestorasi bangunan jangan sampai pada masa tertentu dia tuh diubah lagi. Dan ini nih benar-benar mengubah ide pandang gua sebagai calon arsitektur kalau misalnya kita dapat project untuk merestorasi suatu bangunan tuh kita jangan merestorasi dia sebagai bangunan baru gitu, sebagai bangunan yang punya identitas baru, tapi ya identitasnya tuh dia tuh identitas yang lama karena dia bangunannya bersejarah. Sama sih kayak pas pernah jalan-jalan ke Filipina juga kan sama kalian tuh, mereka juga ada lomba merestorasi gereja. Di situ sih awal gue pas ngeliat, oh keren banget ya, kayak pakai kaca, penggunaan ini, penggunaan itu. Namun setelah gue baca-baca si Eugene Immanuel sendiri ini, dia kan udah pernah merestorasi bangunan besar kan, kayak Notre Dame loh. Nah di situ gue kayak ngerasa, oh iya bener juga sih, he got point gitu. Kalau misalnya bangunan bersejarah itu punya identitas yang gak bisa diganti. Kalau misalnya kita ganti, berubah juga identitasnya. Kayak gitu sih paling. Nah tuh lebih ini ya. Bangunan Iya. inventarisasi ini. Dia dari tahun 18-an tapi udah ngomong beradaptasi itu modern loh. Keren banget ya. Gua rasa sih klaim dia agak nggak mungkin. Kenapa? Karena namanya restorasi itu pasti nuntut perubahan gitu. Mungkin restorasi itu bukan untuk perubahan sih, nuntut pembaruan. Mungkin kata-kata yang tepat, bukan tepat, kata-kata tuh bisa dibilang adaptive reuse lah. Iya mungkin ya adaptive reuse. Jadi dia tetap mungkin identitas setuju sih, tapi kalau tentang dia nggak bisa apa sih, bisa diubah, harusnya bisa-bisa aja sih lu ubah bangunan bersejarah. Mungkin juga dia sih kan orang zaman tahun 18 gitu kan. Iya mungkin dia juga nggak ngerti nih ke depannya apa kita punya material seperti beton, apa kita punya material kaca yang udah bakal stand out sampai ratusan meter gitu. Mungkin kayak gitu makanya dia berpendapat kayak begitu kan. Cuma ya gue sih setujunya kalau dipikir-pikir restorasi itu nggak perlu bikin bangunan baru, bikin bangunan yang punya unsur baru gitu, tapi kayak ya udah restorasi tuh bukan menjaga, maksudnya ya harus ada kayak sebelumnya gitu. Mungkin ada beberapa bagian yang diganti lebih modern ya, mungkin penggunaan bahan contohnya kayak misalnya zaman dulu pakai batu zeoloid gitu, batu apa kita gunain kayak beton atau apa, jadi kayak lebih apa ya, beradaptasinya nggak mengubah appearance, nggak mengubah identitas gitu sih. Ini mungkin aku coba respon juga dari yang tanggapan Evan ya. Ya mungkin benar sih kali ya. Menurut gue sih pasti kan kayak pasti ada perubahan, adalah perubahan kecil gitu. Contoh ibarat gini nih, kan mereka di Sebarat nih contoh bangunannya, kayak anggaplah ada satu bangunan nih hancur gitu kan, kayak hancur tuh, dindingnya bisa hancur dan nggak ada rekaman gambar kerjanya, fotonya kayak minim banget gitu kan. Nah, kayak tiba-tiba ada sekumpulan arsitek disuruh kalian coba restorasi ini gitu, tapi kan arsiteknya misalnya nggak ada referensi kan, wah gimana cara merestornya? Apakah dinding yang sebelah kiri ini misalnya sama nggak ya dengan dinding yang sebelah kanan yang hancur ini gitu kan? Nah mungkin pada akhirnya berubah gitu. Ini mungkin gue ambil satu contoh ya. Ini mungkin kayak
kalian juga mungkin tahu ya. Kalian tahu Hagia Sophia kan? Tahu dong, Hagia tahu. Sophia itu kan sudah berkali-kali ganti ya Iya, jadi dari masjid ya sih. masjid ya. Ya gitu kan. Baru-baru ini ganti lagi gitu kan. Kayak ini ini berarti kan kayak ibaratnya kayak bertolak belakang kan dari yang aturannya harusnya setelah dia perubahan, kalau bisa kan jangan ada perubahan lagi gitu kan. Tapi ini ini nih contoh yang menarik gitu Hagia Sophia kan. Berubah terus gitu kan dalam berkala gitu kan. Gitu. Iya. Mungkin kalau Hagia Sophia tuh perubahannya ke fungsinya sih, Vincent. Nah ya benar. Mungkin yang dibahas sama si Eugene itu lebih ke ruang atau lebih ke bentuk, lebih ke mana. Ada masukan dari Lewina Ferin? Aku juga setuju lah sama si yang tadi dibahas. Jadi kalau kayak bangunan yang bersejarah itu tuh jangan diganti total gitu. Kayak mending dirawat gitu. Yang dia bilang restorasi. Tapi emang sih kayaknya kata-katanya bukan restorasi sih. Kalau restorasi itu kayak lebih ke bangun ulang gitu ya. Mungkin kayak lebih ngejaga supaya lebih tahan lama dan kokoh gitu. Iya sih, karena ya. Oke deh, segitu aja kita bahas topik yang pertama. Kita lanjut langsung ke topik kedua ya. Gimana? Oke. Kita udah ada di bagian kedua dari video kita. Kita kali ini bakal langsung lanjut aja nih ya. Ya nggak sih? Santai aja ya ngobrolnya. Nah, bakal sesi kedua ini bakal tetap dimulainya sama Vincent. Oke. Ya. Oke. Ya deh, saya mulai aja ya. Jadi di sini kan kita ngebahas tentang kritikus dari sang Ada Louis Huxtable gitu. Nah, si Ada Louis Huxtable ini kan kalau ini dibilang kalau saya bilang salah satu kritikus arsitektur yang kayak cukup terkenal gitu ya. Ini mungkin foto buat referensi gitu. Jadi sebenarnya dari foto mungkin nggak terlalu penting, tapi intinya tuh di sini kan kita mau coba bahas nih, kenapa si Ada Louis ini gimana sih karya-karyanya itu kalau kita lihat kan yang ada di website yang Pulitzer ini, wah ini ada banyak nih karyanya nih yang kayak dia menang gitu kan dalam yang Pulitzer Prize ini, yang 1170 Pulitzer Prize dalam yang criticism gitu. Menurut aku pribadi gitu ya, setelah aku melihat masing-masing dari kayak ada beberapa gitu kan dari yang karyanya, menurut aku tuh kenapa dia menang tuh salah satunya adalah berani sih. Menurut aku dia tuh sangat berani untuk mengkritik New York gitu. Kayak di dalam karyanya tuh dia tuh sering banget kritik, kayak mungkin dia kayak kritis sampai berani mengkritik kayak dewan pemilihan, terus sampai mengkritik kayak pemerintah nih gak harus begini nih gitu. Kan biasanya kayak kalau kita mau nulis sesuatu kan kita biasa filter dulu kan. Gitu, maksudnya kayak kita filter nih, diusahakan jangan offend orang lain gitu kan. Misalnya gitu kan. Tapi di sini kayak memang tujuannya untuk mengoffend orang lain gitu. Menurut aku pribadi gitu kan. Kayak dia memang bertujuan kayak kalau bisa gimana nih bikin orang lain kayak merasa perasaannya sama atau malah gak suka dan bikin gitu kayak konteks-konteks yang baru lagi gitu. Jadi kayak menurut gue kayak kenapa dia bisa menang itu adalah dari itu sih gitu. Kayak dia sangat berani gitu dengan untuk memberikan apa pendapat dia tentang suatu tempat gitu, mengatakan pemerintah salah gitu, mengatakan kayak sampai manusia ini salah gitu misalnya kan, wah padahal kan dia sendiri itu manusia gitu ibaratnya gitu. Oh, gue juga setuju sih kalau soal dia berani ya tentang mengkritik. Contohnya dia ngekritik pemerintah The State Office Building Dilemma itu tentang bangunan daerah Harlem gitu, terus dibangun sama gubernur yang waktu itu bekerja pada waktu itu, terus dikritik abis-abisan di situ, kayak bilang kalau misalnya nggak ada kasihaninya gitu. Selain dia berani, menurut gue sendiri dia tuh kayak the real New Yorker gitu loh, kayak yang emang born and raised gitu, yang kayak udah kenal banget sama daerah itu, yang udah gila nih gue dulu nggak gini nih, mesti
mestinya kayak begini gitu, makanya dia tuh tulisnya tuh kayak based on apa ya, pengalaman yang karena dia memang gue cukup rasa dia udah cukup lama pasti tinggal di New York gitu, makanya dia kayak udah paham banget gitu, iya nggak sih? Kalau menurut Iya gue sih. sih kenapa dia nyambung yang lu pada bilang tadi tuh kayak sebenarnya dia ngelihat sesuatu yang penting. Kayak dia bilang dia the real New Yorkers gitu kan. Gua rasa karena dia ngelihat sesuatu yang penting gitu di karya-karya yang dia kritik misalnya. Contohnya kayak dia ngekritik pemerintah tadi. Mungkin karena dia ngelihat ada sesuatu gitu yang harus diperbaikin dari pemerintah. Kan nggak selamanya kritik dia negatif gitu. Ada kritik yang positif misalnya. Kritik yang positif mana ya? Yang kita baca kemarin deh, yang Pak Anek. Sepertinya susah dicari yang positif. Dia kritik positif tentang ini sih, yang Juilliard School yang building yang baru itu, dia bilang kalau misalnya gedung tuh bagus banget gitu, sampai kayak Iya. wah mewah banget sih dia, kayak mungkin kayak gitu. Yang kayak Broadway apa tuh kemarin, 108 Broadway atau apa sih, yang gedung kaca baru itu. Terus dia bilang itu bagus karena mengikuti perkembangan zaman gitu. Gua rasa sih dia ngelihat sesuatu yang penting sih, entah itu karena dia lihat ada perkembangan atau emang harus berubah gitu. Oh contohnya ini deh, yang politicizing architecture, dia tuh ngelihat kalau revolusi itu harus berjalan gitu, nggak selamanya pandangan-pandangan lama tuh yang kita pegang buat perkembangan kota New York misalnya. Kayak gitu. Iya sih. Kalau kata aku, dia juga bukan ngeritik aja sih, dia tuh juga ngerasa kasihan sama New York ini nih, yang dia ngomongin di buku Politik Bulldozer tuh, dia tuh ngeklaim kalau si New York ini nih ngerasa dia tuh kayak terjebak di dilema pembaruan gitu. Kayak dia tuh pengen melestarikan tempat-tempat yang bersejarah, tapi tuh at the same time dia juga kayak orang yang punya building saya itu tuh kayak nggak mau gitu. Orang yang punya building saya tuh kayak bilang, iya aku mau ngelestariin si mansionnya ini, tapi bukan aku gitu, itu bukan kerjaan aku, jadi aku mending jual aja ke orang lain yang mau. Nah tapi orang yang beli ini ternyata tuh bukan buat dilestariin, tapi buat diruntuhin, buat bikin baru lagi gitu. Kayak serba salah gitu loh, kayak dia nggak pengen ngeluar duit banyak, tapi pengen ngelestariin, tapi pas dibeli malah dihancurin gitu. Kalau nyambung dari Ferin itu tuh ya, dia tuh lebih ini nggak sih jatuhnya, kayak saking dia New Yorkernya tuh dia pengen preserve historical value-nya di New York ya. Kalau tadi kan Ferin ngomongin tentang mansion, kalau misalnya The State Office Building Dilemma itu juga kayak suatu daerah pemukiman yang kawasannya black gitu, Harlem, biasa orang-orang hitam kumpul di sana, people with colors. Habis itu tiba-tiba dihancurin, mau dibikin gedung pemerintahan gitu. Kan maksudnya dia kayak, wah ini kan daerah punya historical event tuh berlangsung di sini gitu, dari zaman slavery, bayangin, dari zaman orang-orang black people dibawa dari Afrika ke New York buat dijadiin slave trade, terus dijadiin tempat yang emang tempat-tempat komunitas orang hitam, tiba-tiba dirubuhin dan dijadiin bangunan pemerintah. Mungkin sih lebih dia peduli sama historical event gak sih? Kayak gitu ya? Iya. Iya bisa juga sih. Iya, gua rasa sih karena emang banyak gitu yang bisa dia omongin dari New York, selain karena dia mungkin dia ngerti tentang New York, dia ngerti sejarahnya, dan dia born and raised di situ. Selain itu tuh New York, kalau kalian tahu dari buku Lempulas juga, dibilang kalau New York itu tempat dijadiin eksperimentasi arsitektur gitu, apalagi tahun-tahun 70-an kayak gini gitu. Contohnya brutalism gitu kan, banyak tuh, nggak banyak juga sih, maksudnya salah satu bangunan yang paling ikonik tentang brutalism tuh ada di New York, si Boston City Hall itu. Jadi kayak bukan di New York ya, di Boston. Maksudnya dia di lingkungan situ lah, dekat-dekat situ. Maksudnya itu si New York ini jadi tempat eksperimentasi, jadi banyak yang bisa dibahas gitu. Maksudnya banyak yang mungkin berubah, dia lihat ada perubahan, banyak yang dia lihat
oh salah kaprah nih, harusnya begini jadi begini. Makanya dia mungkin bisa ngebawa, oh yang penting untuk New York tuh ini sih, jadi gue harus jaga biar hal ini tuh nggak berhenti ada di New York sampai gue meninggal misalnya. Mungkin gitu sih, itu kenapa dia kayak karya-karyanya itu bisa dan punya poin gitu. Iya Iya. sih. Gue Dan kayak itu kalau misalnya dia dapat award ini sih. Gue sih Sama kayak dia mau pinter nulis. tambahin aja. Iya, pintar nulis bisa juga sih. Saya mau tambahin aja kayak, maksudnya apakah agak-agak nggak adil dikit ya? Kan ini kan kayak kita udah tahu kan, dia tuh nulisnya tuh di tahun 1969 gitu ya. Kita sekarang lagi di tahun berapa nih? 2021 gitu kan. Rasanya zaman ini udah berubah sangat banyak gitu kan. Kayak misalnya perspektif yang dia punya di masa itu gitu kan, wah jauh banget misalnya dengan masa sekarang gitu kan. Maksudnya kayak kita udah punya persepsi baru gitu kan. Jadi menurut gue kayak apakah gimana ya? Pada akhirnya itu memang ini susah kalau kita kayak menjadi sesuatu yang kita setujui terus gitu kan. Maksudnya ini kan yang dia tulis ini ada ketika misalnya zaman sebelum kita lahir lagi nih. Maksudnya kayak kita memandang dunia tuh beda banget sama dia gitu kan. Dia kayak mandangnya dari New York yang lama, kita sekarang melihat New York yang new gitu. Yang kayak sudah baru, sudah di ini gitu kan. Itu sih yang menurut gue sih. Mungkin jatuhnya lebih kayak beda pandangan aja kali ya Vincent ya. Iya, beda pandangan sih. Iya. Sama ini mungkin kayak udah pertanyaan lontaran, sebenarnya aku penasaran juga gitu kan dengan kita semua ini. Menurut kalian kita kan dari tadi kayak sudah kasih tahu nih ke apa kebaikan, bukan kebaikan ya, tapi lebih ke kehebatan dari ada Lewis ini kan, dari karyanya ini kan. Menurut kalian apakah dari yang kalian baca ini apakah ada kelemahannya nggak ya dari bukunya sih? Mungkin karya ya kan. Kelemahan. Susah sih kelemahannya. Gua rasa ada sih, cuman gua nggak nemu aja. Nemunya yang bagus aja ya. Iya. Mungkin saking tulisannya bagus, saking kita ngebawa tulisannya ngerasain nih kita tuh jadi New Yorker ya, walaupun di Bojong Soang gitu, tetap aja kayak feeling New Yorker ke bawah, jadi kita tuh kayak bener juga ya. Juga gitu ya. Bener juga. Tulisannya gitu. Tidak punya latar belakang New York. Membawa kita sebagai New Yorker nih. Yoi. Kayak setelah baca ini kita jadi orang New York rasanya gitu. Iya kan Kayak sudah ngerti. kita selama ini taunya New York tuh kayak bagus, itu kan dari film-film aja gitu tuh. Kita ngeliatnya banget kayak bagus-bagus, ternyata tuh setelah si ibu ada ini ceritanya tuh oh my god, ternyata tuh nggak secantik gitu. Ceritanya tuh ternyata agak ini ya, menyedihkan juga gitu. Sisi lain New York. Mesti dicoba sih, kayaknya habis dari pandemi nih. Pak Anex tolong field trip ke New York. Ada Pak? Pakai studio P. Kita udah banyak studio P tapi nggak ada studio nih Pak. Iya bisa sih. Betul. Iya sih. Itu termasuk kritik gak sih barusan? Termasuk. Kritik apa nih? Aduh. Iya sih. Kayak mungkin memang menarik sih gitu kan dari karyanya, kayak ibaratnya kita nggak perlu pengetahuan New York gitu loh. Kan kita dari Indonesia semuanya di sini, kayak ibarat kayak kita tuh yang dari Indonesia aja kita kayak mungkin agak lah gitu kan mengerti gitu kan karyanya seperti apa gitu yang kita bahas gitu. Menurut gue tuh menariknya sih, gimana caranya dia itu kayak bikin kayak kita mengerti gitu loh, walaupun kita belum pernah ke New York gitu, ataupun kayak nginjak kaki ke sana gitu belum.
Ya ini kan ditulis juga di surat kabar kan di New York Times buat publik lah. Vincent nggak pernah ke New York. Waduh. Belum. Tapi kalau ke London sama ke Paris tiap hari ya. Aduh. Mantep ya backgroundnya. Ini gue apartemen nih di Manila nih tapi. Iya. Tuh kita setengah semester ngomongin soal kritik dan menilai kritik-kritik orang ya kan. Menurut kalian ada nggak sih kritik-kritik yang kayak bagus gitu? Harus yang kritik yang menurut kalian tuh gimana ya? Perfect gitu. Gimana tuh? Ada nggak dari kalian? Waduh, kalau kritik ya. Mm-mm. Saya kalau aku so penasaran tuh kritik tuh kayak sebenarnya tuh komentar netizen tuh kritik nggak sih? Misalnya. Kritik. Kritik. Iya. Gue nih yang sering dikomenin netizen nih. Waduh. Nah, gimana tuh? Gimana Pak? Gue anggap sebagai kritik tapi yang halu gitu, yang ada tapi nggak ada gitu. Dibaca tapi nggak worth untuk dibaca menurut gue. Karena kritik mereka tuh muncul dari hati biasanya. Netizen tuh munculnya dari hati, bukan dari otak. Yang bener itu kritik dari otak, bukan dari hati. Contoh kalau dari hati nih ya. Misalnya gue bikin vlog nih sama Ferin kan. Kita makan ke restoran ini, gitu-gitu. Selesai di komen tuh sama netizen. Ih, kok pacaran begini sih, ih kok gitu, karena mereka komennya dari hati, yang mereka lihat langsung ke hati gitu. Sementara kritik yang bener tuh kayak kita analisa dulu itu videonya apa, ngapain, positif atau negatif, atau even ngetik aja tuh kayak itu positif nggak sih gitu. Lebih ke itu sih menurut gue netizen tuh bukan suatu kritik tapi lebih kayak penyakit hati gitu. Waduh. Gitu sih untuk para netizen. Hai. Nanti ada yang komen di YouTube. Iya. Halo. Komen aja, follow TikTok aku Setianuk, jangan lupa promosi. Wah. Gue rasa sih kalau dari yang saya bilang tadi, kritik itu berarti punya analisa, punya pengamatan dulu, baru ntar ada argumen gitu kenapa jadi kayak gini, dan apa yang diomongin tuh poin penting, bukannya tidak ada poin. Kritik itu harus punya poin. Nah, itu sih. Poinnya adalah kritik itu harus punya poin. Kalau dari Ferin gimana, Fer? Berarti itu kita bisa ambil pelajaran lah, kayak jangan mengkritik seperti netizen gitu kan. Soalnya aku pernah gitu dikritik di TikTok ya, kayak tau gak sih, aku dibilang kayak ih kok pacarnya nggak cantik-cantik amat gitu. Emang oh my god, lihat Ferin guys, oh my god, so pretty. Bahkan nih yang nemuin komennya itu bukan aku gitu kan, tapi kayak saudara-saudara aku gitu, mereka yang ngasih lihat ke aku tuh sebenarnya udah kayak ngeliatin, udah lah mereka tuh kritiknya tuh yaitu dari hati gitu, bukan otak gitu kan. Menurut aku orang yang punya otak itu tuh gak bakal mengkritik sesuatu yang apa ya, nggak penting gitu loh. Kayak contohnya aja sih yang kita udah baca kan dari si Ibu Ada gitu, dia tuh mengkritiknya tuh walaupun ada rasa sakit hatinya gitu ya, karena dia ngalamin semuanya dari itu, tapi tuh dia juga pakai otak gitu, dia kasih bukti-bukti, dia kasih ini itu, makanya dia sampai bisa menang gitu kan. Ya kayak gitulah. Jadi gue ada kesimpulan baru nih. Jadi kalau misalnya netizen mengkritik itu dari hati, sementara Bu Ada itu mengkritik, dan sementara tadi kita bilang kalau kritik itu dari kepala. Sementara ibu-ibu arsitek yang tadi itu mengkritik menggunakan hati dan kepala. Iya nggak sih? Makanya terus kita kayak kebawa gitu loh, ke feeling kayak oh kita nih New Yorker juga nih, padahal rumah gue di Bojong Soang guys, bayangin. Jadi kebawa gitu sebagai New Yorkernya. Ya sih. Advokatori nih. Iya, advokatori.
dari hati pikiran ya. Iya. Ya menurut gua tuh kritik yang baik tuh justru harusnya nggak ada. Karena apa ya? Kalau kritik yang baik itu menutup pintu untuk dikritik lagi gitu menurut gua ya. Ya sih benar. Kritik tuh harus ada untuk dikritik lagi. Ya menurut gua aja sih. Iya. Berarti apakah seharusnya pertanyaan sesi 3 ini tidak ada harusnya? Berarti tidak kita ada. Iya. Menurut kita tidak ada. Iya, menurut kita memang ini tidak ada jawabannya karena memang nggak ada yang baik, nggak ada yang ibarat gimana ya? Berarti benar kan kata Evan tadi ya. Gue sih setuju juga kan. Kalau udah baik, ya udah gitu, udah stop gitu kan. Terus kayak semua orang udah stop terus nggak ada pembicaraan lagi gitu kan. Oke gitu. Ibarat contohnya gini ya. Bumi, ada orang yang bilang bulat. Ada orang yang bilang sebelahnya lebih rata gitu kan. Maksudnya kayak ibaratnya kalau seandainya tidak ada, kalau ibaratnya kritik tuh sudah baik gitu kan, nggak ada pertanyaan lanjutan lagi gitu kan berarti ya. Ibarat kalau orang ngebilang bumi itu datar, oke siap, oke thank you gitu. Kayak nggak ada lagi pertanyaan kayak kenapa bumi ini datar, kenapa nggak trapesium, kenapa nggak segitiga gitu kan. Pengennya begini aja biar lucu. Bentuknya. Iya sih. Jadi kayak ya sih. Jadi gini sih Pak. Jadi menurut kita mungkin memang kritikus itu tidak ada kritikus yang baik gitu. Justru ada kritikus yang baik, justru dia yang membahayakan karena dia yang menyebabkan semua argumen tuh dihilangkan. Iya nggak sih? Gitu. Iya. Justru itu yang tidak boleh ada gitu. Semua kritikus harus jelek supaya dunia ini tetap bisa berlangsung. Gitu. Ini gua tuh selalu pikiran ya. Media sosial tuh media kritik paling berasa zaman sekarang. Karena netizen tadi sih. Maksudnya itu ketika lu bahkan post sesuatu di Instagram lu mikir dulu gitu. Ini bagus atau enggak, gua edit dulu, di enhance gambarnya biar warnanya lebih bagus atau dipakai filter. Karena kita takut ketika kita post sesuatu yang misalnya ada grid aja, kalau fotografi tuh ada di grid terus miring dikit gitu, pasti dari fotografi ada komen atau enggak kayak kontennya, lu post konten apa di media sosial, lu takut sebelum lu post lu udah ada pemikiran tuh bahwa kalau gua post ini pasti dibilang jelek nih, kalau gua post ini kalau gua bikin bagus dikit pasti dipuji-puji atau apa. Bisa kritik tuh lebih gampang sekarang. Kalau dulu kan kayak lu mau kritik bangunan di New York, lu harus ke New York dulu tuh. Lu liatin baru lu bisa. Sekarang lu tinggal jalan-jalan di Google Maps dan that's it, lu bisa kritik. Sama sih kayak lu ngedesain gitu kan. Lu lihat Art Daily gitu kan, terus lu lihat bangunan lu. Waduh. Kenapa bangunan gua jelek banget? Art Daily tuh media kritik bener. Kayak paling dekat tuh media kritik tuh ya studio kita kan. Kita pas lagi UTS gitu kan hari pengumpulan biasanya kan orang udah kumpul pagi-pagi, kita datang studio ngebawa paper kita hasil setengah mati, kita masuk ke dalam, waduh kenapa yang lain semua lebih bagus banget ya gitu kan. Udah panik duluan ya. Iya udah kayak panik duluan gitu, kayak waduh. Media Ibaratnya kritik sebenarnya utama di studio tuh student yang bagus karyanya. Iya. Bikin jadi minder. Sebenarnya jauh-jauh. Gimana tuh Fer? Nggak usah jauh-jauh ke studio sih. Kita abis ditonton sama Panex aja, Panex bakal nge-kritik gitu kan ya. Iya, halo Pak. Sebenarnya di dunia ini semuanya tuh penuh dengan kritik deh. Iya. Iya, kayak nggak ada yang orang nggak pernah kritik tuh kayak nggak pernah ada gitu. Iya, benar. We live in the world that kritik is normal sebenarnya.
Yuk. Itu normal sekali. Makanan sehari-hari. Tapi untuk jadi kritik yang bisa diterima mungkin yang kayak Setia bilang awal tadi ya, harus ada Iya. pendalaman, support dulu. Mm-mm. Harus ada support, claim, dan sama evidence gitu. Iya, siap. Iya. Iya. Jadi kalau mau komen di TikTok gue, tolong sertakan klaim sama reasonnya, sama evidence-nya, sama teknik metode apa yang lo itu. Jadi komennya panjang gitu. Kalau bisa dibikin di mural ya. Nangis banget, nggak ada yang mau komen lagi, Sat. Iya, bener juga. Gue disable aja itu mah. Iya. Iya. Hah? Mungkin Udah ya. jawabannya apa? Udah ya? Udah sekitar 20 menitan, 25 menitan. Oke. Mau Nah, kasih Iya. Ini butuh kasih penutup nggak? Ya. Oh, Ya, thank you semuanya sudah watching, subscribe, like, comment. Ya, gue tutup ya. Oke. Oke guys, sekian dari diskusi kelompok kita. Kita terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Kayaknya nggak ada yang nonton sih sampai selesai nih. Jangan Cepetin. baper ya, jangan baper. Ya, ini cuma kita mengkritik juga untuk Ibu Ada. Jangan baper juga ya Bu, kita nilai karya Ibu kritiknya. Sekian dari saya, Setia, Lewina, Evan, sama Vincent. See you kesempatan nanti. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita. Biar kita jadi YouTuber. Iya. Kan? Nanti kita podcast lagi deh. Iya, kita podcast gitu. Berikutnya kita sama Deddy Kobuzer ya. Ya udah ya, bye. Bye.